Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Kita tes pakai yang itu. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir di sini. Mudah-mudahan sebagai pengukir prestasi untuk menambah catatan pahala amal dan ibadah kita. Mudah-mudahan salawat dan salam pula kita ucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai qudwah dan uswah kita selalu, dan semoga salawat dan salam bersambung kepada Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa kita untuk para orang tua kita, ayah, emak kita, para keluarga, handai tolan, kerabat, para masyayikh, guru-guru kita, serta siapapun yang berjasa pada kita. Mudah-mudahan yang mendahului Allah berikan ampunan dan rahmat, dan yang masih hidup semoga diberikan taufik dan hidayah, dibimbing untuk menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga yang sehat tetap dijaga kesehatannya oleh Allah, dan yang sakit semoga Allah segera sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang pada malam hari ini kita menimba ilmu daripada kitab yang diwariskannya, yaitu kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kitab
Al-Azkar. Malam ini agak sedikit berat materinya, jadi siap-siap sedikitnya. Nah, yaitu karena Imam Nawawi yang menyebutkannya, terpaksa kita bahas pula. Nah, qala rahimahullah, faslun hukm atau faslu hukmil amali bil hadits dhaif. Kemarin beliau membahas tentang masalah mengamalkan hadis-hadis fadilat amal, hadis-hadis tentang fadilat amal, dan beliau menganjurkan bahwa apapun fadilat amal mesti kita lakukan walaupun sekali dalam seumur hidup. Kemarin rencana salat maghrib surah Al-A'raf di rakaat pertama. Nah, tapi tidak jadi ngaji kita. Nah, jadi walaupun sekali dalam seumur hidup kita berupaya untuk melaksanakannya supaya kita termasuk min ahlinya, orang yang pernah mengamalkannya. Hidupkan sunnah Nabi SAW sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kalian melakukan suatu amal, maka laksanakan sesuai kesanggupan. Baik, sekarang masuk masalah bila fadilat amal itu terdapat pada hadis-hadis dhaif. Terdapat pada hadis dhaif. Apakah mesti juga diamalkan, atau boleh diamalkan, atau tidak boleh diamalkan, atau kalau boleh diamalkan apa syaratnya? Sebelum kita masuk menyebutkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, satu hal yang mesti kita muqaddimai, bahwa hadis dhaif sepakat ulama dari dulu sampai hari ini mengatakan termasuk bagian dari hadis yang ditolak. Ulama membagi hadis pada dua, hadis yang makbul dan hadis yang mardud, hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ada 4. Sahihun li dzatihi. Yang kedua sahihun li ghairihi. Yang ketiga hasanun li dzatihi. Dan yang keempat adalah hasanun li ghairihi. Yang 4 ini diterima. Sepakat ulama mengatakan itu. Sedangkan yang ditolak adalah hadisul dhaif, yaitu hadis dhaif. Dan dhaif itu bertingkat-tingkat pula, ada dhaif, ada dhaifun jiddan, sampai kepada di bawah yang terakhir adalah hadis maudhu', palsu. Jadi hukum asalnya hadis dhaif itu hadis yang ditolak. Ini menurut kesepakatan para ulama. Lalu setelah itu terjadi khilaf pada mereka tentang hadis dhaif yang berkaitan dengan fadilat amal, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran atau berkaitan dengan sejarah. Apakah juga diterima atau tidak? Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan dalam kitab Imam An-Nawawi pada hari ini, al-amal bil hadis dhaif. Qala al-ulama'u min al-muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim. Berkata para ulama dari kalangan ahli hadis, muhaddisin,
wal fuqaha, dan para fuqaha, wa ghairihim, dan selain mereka, ya dari ahli disiplin ilmu Islam lainnya, misalnya ahli akidah dan sebagainya. Yajuz, boleh, wa yustahabbu, bahkan dianjurkan, al-amalu fil fadail, mengamalkan hadis dhaif pada fadilat amal. Misalnya tentang keutamaan duduk setelah sholat subuh sambil berzikir, bertasbih di masjid sampai terbit matahari, tidak batal wudunya. Kalau sudah terbit matahari, salat 2 rakaat, maka dituliskan baginya pahala haji sempurna. Ini contoh hadis fadilat amal. Atau hadis yang mengatakan man mata, tapi tidak, hadisnya tidak usah lah, nanti pada sedih semua, tapi penasaran juga jadi, tapi tidak masuk hadis dhaif, hadis palsu masalahnya. Dosa lah saya sebutkan hadis yang di antara hadis dhaif. Misalnya juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tentang, atau cukup satu contoh aja dulu ya, biar tidak kemana-mana kita. Nah, hadis ini menurut tahqiq para ahli hadis didhaifkan dengan lafaz seperti itu, tapi bukan dhaif dengan lafaz yang lain. Artinya anjuran salat setelah terbit matahari, salat sunat, itu sabit dalam hadis lain dari hadis Amr bin Abasa dalam Sahih Muslim, tapi dengan targhib tadi, yaitu motivasi dapat pahala haji, itu didhaifkan oleh sebagian besar ahli hadis. Dan ada yang menghasankannya, ada yang menghukum hasan. Kalau hasan termasuk yang diterima. Nah, sekarang kita anggap hadis ini hadis yang dhaif. Dah tahu kita hadisnya dhaif, boleh nggak diamalkan? Karena dia berkaitan dengan fadilat amal, anjuran beramal, bukan dasar hukum bagi suatu amalan. Karena asalnya salat setelah terbit matahari disyariatkan, setelah terbit matahari disyariatkan, baik dari fi'il Nabi, perbuatan Nabi, ataupun dari anjuran perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian setelah mendengar hadis dhaif langsung tidak sholat sama sekali. Nah, ini kan salah paham, mohon maaf, kita salah menangkap hadis ini. Hadis ini kalau walaupun dengan lafaz itu dhaif, bahwa salat setelah terbit matahari dapat pahala haji didhaifkan oleh para ulama, tapi salat setelah terbit matahari sahih dari hadis lain, walaupun pahalanya tidak seperti pahala haji. Pahalanya tidak seperti pahala haji. Iya, yang penting kalau sudah sahih dibolehkan, laksanakan aja. Mana tahu kalau seandainya nanti Allah berikan pahala. Itu kan itu. Jadi kaum muslimin. Nah, kalau melihat hadis ini saja, boleh tidak diamalkan? Ia kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, boleh, yajuz, bahkan yustahab, dianjurkan. Wa targhib ya fadail, keutamaan, dan targhib, bertarghib ya, targhib artinya memberikan motivasi, tarhib untuk memberikan terapi, menakut-nakuti.
Itu ya, satu memberi harapan, satu memberikan rasa takut. Jangan melakukan ini. Ya, jangan melakukan itu. Seperti tadi yang saya katakan tadi, hadis man mata wa lam yatazawwaj yuhsyaru yaumal qiyamati syaitanan. Siapa yang meninggal belum menikah, hari kiamat dibangkitkan sebagai setan. Cuma hadisnya palsu. Jadi yang belum menikah tidak perlu takut. Tetapi menikah dianjurkan atau tidak? Ya, tetap dianjurkan. Nah, atau misalnya hadis dengan lafaz man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku tidak masuk golonganku. Ini kan menakut-nakuti, ini namanya tarhib. Namanya tarhib. Kalau tarhib seperti tadi, siapa mengerjakan ini maka baginya ini. Itu namanya memberi pengharapan. Tarhib. Yani bil hadis dhaif ma lam yakun mawdu'an. Boleh mengamalkan hadis fadail yang berisi dorongan beramal atau mengingatkan at-tarhib, memberikan ancaman terhadap suatu amalan yang tak boleh dilakukan, boleh diamalkan dengan hadis, atau bila datang dari hadis dhaif boleh diamalkan, bahkan dianjurkan. Demikian kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, selama tidak hadis palsu. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan dulu ya. Tapi ini kata Imam Nawawi, nanti baru kita kembali ke masalah ini. Wa ammal ahkamu, adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum, yang berkaitan dengan penetapan dasar hukum. Apa maksudnya? Hukum jual beli, hukum menikah, hukum salat, hukum puasa. Nah, itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis sahih atau hasan. Wa ammal ahkamu kal halal wal haram, seperti masalah halal dan haram. Wal bay', jual beli, wan nikah, pernikahan, wat talaq, dan hukum talak, wa ghairi dzalik, dan selain itu, fala yu'malu fiha illa bil hadis as-sahih atau al-hasan. Tidak boleh dipakai menetapkan halal haram, tidak boleh dipakai menetapkan hukum sah tidak sah, tidak boleh dipakai untuk meyakini suatu keyakinan illa al-hadis as-sahih, kecuali hadis sahih awil hasan, atau hadis hasan. Nah, hadis sahih terbagi dua tadi, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hasan terbagi dua, hasanun li zatihi dan hasanun li ghairihi. Illa an yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalik, kecuali dalam rangka berhati-hati dalam suatu perkara dari halal dan haram tadi, atau perkara nikah, talak dan sebagainya. Kama idza warada hadithun dhaif bi karahati ba'd al-buyu', semisal ada hadis dhaif tentang tidak dibolehkannya sebagian jual beli, awil ankiha, atau sebagian bentuk nikah, fa innal mustahabba yatanazzaha anhu, maka dianjurkan dia meninggalkan yang seperti itu, dia meninggalkan seperti itu. Nah, misalnya kullu bai'in jarra naf'an fahuwa riba, atau jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa membawa ada kepentingan bagi sang pemberi hutang, maka terhitung riba. Terhitung riba. Maka kita tinggalkan segala jual beli yang mendatangkan manfaat bagi sang kullu qardin, maaf saya, bukan jual beli ya, utang maksud saya,
kullu qardin yajurru manfa'ah fahuwa riba. Saya ulang kembali, bahwa setiap hutang yang membawa manfaat bagi sang pemberi hutang maka termasuk riba. Termasuk riba. Misalnya, boleh saya berhutang? Pak, boleh, tapi syarat cuci mobil saya. Ada manfaat baginya? Ada, berarti ini terhitung riba. Walaupun hadisnya dhaif. Walaupun hadisnya dhaif, maka mesti ditinggalkan yang seperti itu. Mesti ditinggalkan yang seperti itu. Nah, dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Fa innal mustahab yatanazzaha anhu, maka dianjurkan dia meninggalkan yang seperti itu. Walakin la yajib, tetapi tidak wajib. Ini namanya ihtiyat. Karena apa? Karena ada kemungkinannya, tapi tidak wajib karena tidak sabit dalam hadis yang sahih. Kemudian melanjutkan, wa inna ma dzakartu hadzal fasl, saya menyebutkan pasal ini, pembahasan ini, li'annahu yaji'u fi hadzal kitab, karena datang dalam kitab ini ahaditsu anussu ala sihhatiha, hadis-hadis yang saya sebutkan secara jelas sahihnya, atau husniha, atau hasannya. Tadi hadis sahih atau hasan, au dha'fiha, atau dhaifnya. Law askutu anha li zuhulin an zalik, atau saya diam karena mungkin saya lupa atau saya lalai atau saat itu tidak mengetahui hukumnya. Jelas? Zuhul karena kelemahan saya. Taib fa aw ghairihi, atau selainnya, fa aradtu an tataqarrara hadhil qa'idah inda mutali' hadzal kitab. Oleh sebab itu saya bahas masalah ini supaya orang yang membaca kitab ini paham bahwasanya saya menyebutkan hadis dhaif itu dalam fadilat amal. Karena menurut yang saya ketahui, kata beliau, dari kalangan ahli fikih dan ahli hadis boleh diamalkan hadis dhaif dalam fadilat amal. Bahkan dalam kitabnya Muqaddimah Al-Arba'in atau selainnya, beliau mengatakan bahwa ittifaq. Tetapi apakah benar sepakat ulama dalam masalah ini? InsyaAllah kita jawab selepas azan saja. Nah, jangan kemana-mana.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dari pendaftaran Imam An-Nawawi rahimahullah, kita memahami bahwa seolah-olah hadis dhaif diamalkan dalam fadilat amal. Tadi di muqaddimah sudah kita sebutkan bahwa hukum asalnya bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak. Ala kulli hal, ternyata para ulama dalam masalah ini dari awal sudah terjadi perbedaan. Pendapat pertama, hadis dhaif diamalkan secara mutlak. Hadis dhaif diamalkan secara mutlak, bahkan dalam masalah halal dan haram, ya, masalah fardu dan wajib, dan masalah fadilat, tarikh dan sebagainya. Tapi dengan syarat. Syarat pertama, hadisnya tidak terlalu dhaif. Tidak terlalu dhaif. Yang kedua, tidak ada dalil sahih yang bertentangan dengannya. Tidak ada dalil yang lain di bab itu, dan tidak ada pula yang bertentangan dengannya. Jadi dhaif, tidak ada dalil selain itu dalam bab itu. Artinya mereka mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Oleh sebab itu kita dapatkan mereka yang berpendapat seperti ini akan mentarjih atau merajihkan suatu hukum berdasarkan hadis dhaif dalam bab itu. Alasan mereka bahwa hadis ini sekalipun dhaif tapi masih ada kemungkinan sahihnya. Kemungkinan sahihnya di mana? Karena di masa mereka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khususnya ini kan di mutaqaddimin ini, kadang sanad semuanya belum sampai kepada mereka, belum sampai. Lalu setelah beriring lalunya waktu, misalnya sekarang Abu Hanifah di Kufah, sedikit waktu itu sanad di masa beliau, sehingga imam yang paling sedikit mengambil dalil dalam mazhabnya dari hadis ada Abu Hanifah. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lalu datang nanti hadis itu dikuatkan oleh hadis yang lain. Oleh sebab itu mereka mengatakan kemungkinan hadis ini ada yang sahih nanti, maka hati-hati membuat mereka mengamalkannya, lebih menguatkannya daripada qiyas. Di antara yang mengusung pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i juga seperti itu, dan Imam Ahmad, Imam Malik, bahkan al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, khususnya Imam Ahmad rahimahullah, yang lebih jelas dia katakan hadis dhaif lebih kuat dari sekedar pendapat, yakni qiyas. Lebih kuat dari sekedar pendapat, yakni qiyas. Jadi saya katakan, kenapa mereka mengatakan? Karena kemungkinan hadis masih ada yang menguatkan nanti. Baik. Lalu mereka menyebutkan alasan-alasan tersebut, dan rata-rata dhaifnya hadis yang dipakai oleh para imam tersebut, baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, rata-rata hadis mursal. Hadis mursal. Sehingga siapapun yang memperhati masalah perbahasan hadis mursal nanti, seperti Imam Syafi'i rahimahullah, menerima hadis mursal juga dengan syarat. Dengan
syarat-syarat. Mungkin tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan. Soalnya kalau saya sebutkan tidak juga akan paham juga kalau hanya dengan selentingan begitu. Tapi maksud saya ingin saya sampaikan, rata-rata hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, hadis dhaif yang diamalkannya oleh mereka tadi secara mutlak rata-rata adalah hadis mursal. Apa hadis mursal? Hadis mursal riwayat tabi'i, yaitu murid sahabat. Tabi'i murid sahabat dari Rasulullah sendiri, dari Rasulullah langsung. Jelas? Paham? Para tabi'in bertemu dengan Rasulullah? Enggak. Jadi mereka menyebutkan hadisnya dari Nabi, tak menyebutkan nama gurunya. Siapa? As-sahabah. Ini namanya hadis mursal. Hadis mursal walaupun dhaif, hadis mursal walaupun dhaif tapi adalah dhaif yang paling ringan. Apa sebab? Sebab rata-rata tabi'i meriwayatkan dari sahabat. Kalau sahabat walaupun tak disebutkan namanya, sahabat itu semuanya thiqah. Sahabat itu semuanya thiqah. Disebut tak disebut namanya, siapa orangnya, mereka adalah orang-orang terpercaya. Jadi para tabi'in pada umumnya ngambil dari as-sahabah. Oleh sebab itu dhaifnya ringan. Jadi jangan bayangkan nanti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad mengambil hadis-hadis yang di situ ada rawi yang dhaifun jiddan, bukan. Rata-rata mursal. Walaupun ada yang lain tapi ada umumnya mursal. Dari contoh yang kita temukan dalam kitab Abu Hanifah, dalam fatwanya Imam Malik, kitab Imam Malik, atau dalam kitab Imam Syafi'i, dalam kitab-kitabnya Imam Ahmad, yang mereka maksudkan diamalkan hadis dhaif itu rata-rata hadis mursal. Baik. Jadi ini pendapat pertama, bahwa hadis dhaif diamalkan secara mutlak. Dan maksud mereka, mana tahu nanti hadis ini datang dari jalan yang sahih, maka hati-hati. Dengan syarat tadi tidak terlalu dhaif, maka dipilihnya hadis mursal tadi. Yang kedua, tidak ada hadis lain dalam bab itu. Tidak ada dalil kecuali hanya hadis itu. Tidak ada dalil lain dalam masalah itu kecuali hadis itu. Dan tidak pula hadis lain yang menentangnya atau dalil lain yang bertentangan dengannya. Ini yang dikuatkan oleh Imam siapa tadi? Imam yang empat, ya diantara mereka Imam yang empat, Abu Dawud As-Sijistani, Imam Abu Dawud yang menulis kitab As-Sunan, Nah, kemudian Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi, kemudian Muhammad Al-Mu'in Ibn Muhammad Al-Amin, bahwa hadis dhaif dipakai sebagai hujjah. Pendapat kedua yaitu tidak diamalkan pula secara mutlak. Hadis dhaif ditolak secara mutlak, mentah-mentah bahasa kitanya. Baik dalam masalah hukum halal haram, masalah akidah, atau masalah targhib dan tarhib, fadilat amal. Asal dhaif kita tolak. Ini bagak juga orangnya. Nah, alasan mereka apa? Jelas. Karena hadis dhaif adalah hadis yang tertolak. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad, itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Kita minta mereka komitmen dengan apa yang mereka katakan menurut pendapat yang kedua. Kalau ditanya ke Imam Syafi'i rahimahullah, hadis dhaif diterima enggak? Pasti jawabannya tidak. Sah? Tanya pada Imam Ahmad, hadis dhaif makbul atau tidak? Jawabannya sama, tidak. Tanya ke Imam Malik, hadis dhaif makbul atau tidak? Diterima atau? Jawabannya tidak. Loh, kalau tidak diterima, kenapa diamalkan? Kalau tidak diterima, kenapa diamalkan? Nah, maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pendapat ini alasannya adalah
bahwa hadis dhaif hanya menunjukkan zan marjuh, kemungkinan yang sangat lemah. Tadi kan mungkin sahih kan, mungkin datang dari jalan yang lain, tapi kemungkinan ini marjuh, sangat lemah, sangat jauh. Nah, wallahu qad zamma dhanna fi ghairi ayah fi kitabih. Allah telah mencela zunun, telah mencela praduga-praduga yang tidak berdasar dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau hanya dasar praduga, kenapa dipakai? Karena praduga yang lemah itu dicela dalam Al-Quranul Karim. Di antara wa ma na'am yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, sebagian besar mereka tak ikuti kecuali praduga yang lemah. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Yang zan, praduga yang lemah, tidak bisa dijadikan dasar kebenaran sedikit pun. Tidak bisa menjadi dasar kebenaran sedikit pun. Iyyatabi'una illa dhanna, orang-orang kafir itu hanya mengikuti dugaan-dugaan semata. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Kalian jauhi yang namanya praduga yang lemah, karena sesungguhnya kebanyakan praduga lemah itu adalah sedusta-dustanya bicara. Nah, jadi kemudian juga dalam hadis disebutkan kita dilarang untuk meriwayatkan hadis yang kita ragukan. Dilarang untuk meriwayatkan hadis yang kita ragukan, apalagi sudah jelas tidak sahihnya. Nah, siapa pula yang mengusung pendapat ini? Ini tonton nanti kan dah imam yang 4 masih dilawan lagi. Sah? Nah, kita dengarkan dulu. Di antara yang mengusung pendapat ini adalah Imam Yahya ibn Ma'in. Ini adalah sejawatnya Imam Ahmad. Jadi kemana-mana mereka menuntut ilmu selalu bersama. Nah, cuma agak sedikit data hubungannya adalah fitnah khalqul Quran. Yang kedua adalah Imam Al-Muhaddisin. Jadi Imam Nawawi tadi mengatakan di kalangan ahli hadis, mengatakan diamalkan. Ini Imam ahli hadis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak boleh diamalkan secara mutlak. Jadi menisbatkan ke seluruh ahli hadis, bahkan Imam Nawawi mengatakan ittifaq adalah penisbatan yang kurang tepat. Yang kurang tepat. Sebab apa? Kebanyakan ahli hadis dan mereka juga para fuqaha adalah tidak mengamalkan hadis dhaif. Kalau tadi kan Imam Nawawi seolah mengatakan bahwa hampir semua fuqaha dan ahli hadis boleh mengamalkan hadis dhaif. Tidak. Kebanyakan ahli hadis dan fuqaha juga di antara mereka adalah menolak mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Di antaranya juga Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Nah, Imam Muslim Ibnul Hajjaj juga melarang untuk berihtijaj dengan hadis dhaif secara mutlak. Seperti katakan Ibnu Rajab, wa dhahiru ma dzakara Muslim fi muqaddimati kitab yaqtadi annahu la yaradwi ahadits at-targhib illa amman turwa anhu al-ahkam. Ibnu Rajab mengatakan bahwa Imam Muslim dari zahir perkataannya bahwa beliau tak meriwayatkan hadis dhaif kecuali dari rawi yang diterima hadis-hadis ahkam padanya. Kemudian Imam Abu Zakaria An-Nisaburi, Imam Abu Zakaria An-Nisaburi. Nah, nampaknya waktu saya sebutkan namanya ya. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, Imam Al-Jarh wa Ta'dil dan Imam Ilalul Hadis. Pokoknya induk-induk semuanya, induk-induk ulama hadis. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi sama. Kemudian Ibnu Abi Hatim, anak Ibnu Abu Hatim, Imam Abu Hatim, dan juga anaknya juga Imam Ahlil Hadis. Nah, beliau yang mengatakan bahwa ayahnya dan pamannya Abu Zur'ah tidak menggunakan hadis mursal sebagai hujjah. Kemudian Imam Ibn Hibban, penulis Sahih Ibn Hibban,
Kemudian Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi yang mensyarah kitab Sahih Bukhari dan Sunan Abi Dawud dan lain-lain kitabnya. Yang ke-10 adalah Imam Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Andalusi, imam mazhab Zahiri di Andalus. Kemudian Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi juga berpendapat bahwa hadis dhaif tidak diamalkan secara mutlak, termasuk dalam fadilat amal. Nah, termasuk dalam fadilat amal. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Kemudian Imam Abu Samah Al-Maqdisi. Abu Samah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, jadi berbeda dengan gurunya atau imamnya. Kemudian Jalaluddin Ad-Dawani. Jalaluddin Ad-Dawani, naam, Asy-Syafi'i juga mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, juga memandang tidak berhujjah dengan hadis dhaif secara mutlak. Kemudian Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani menulis kitab Nailul Awtar dan juga As-Sailul Jarrar dan lain-lainnya. Kemudian Siddiq Hasan Khan, kemudian Syekh Ahmad Muhammad Syakir di kalangan mutaakhirin, kemudian diikuti oleh dan juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian Syekh Dr. Subhi As-Salih Samarra'i dan lain-lain. Kemudian pendapat yang ketiga, ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu boleh dikatakan pertengahan antara pendapat pertama yang mengamalkan secara mutlak dan pendapat kedua yang menolak secara mutlak, yaitu tidak diamalkan dalam masalah hukum, apalagi akidah, tetapi dalam masalah fadilat amal, targhib dan tarhib mereka mengatakan boleh diamalkan. Alasannya apa? Karena hadis dhaif kalau seandainya dia sahih, berarti andainya dia hakikatnya sahih, berarti kita sudah mengamalkan hadis sahih. Kalau tidak sahih, tidak ada masalah. Apa sebab? Karena dasar amalnya ada, menurut beliau. Dasar amalnya ada, karena tidak ada tahlil dan tahrim berdasarkan hadis dhaif ini, hanya sekedar pendorong dan memotivasi. Nah, oleh sebab itu mereka mengatakan boleh diamalkan hadis dhaif, tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, tidak terlalu dhaif. Kalau terlalu dhaif, maka tidak diterima. Seperti hadis-hadis tadi yang mengatakan siapa yang mati tak menikah nanti jadi setan hari kiamat. Ini hadisnya palsu, rawinya kadzab, ini tidak masuk. Kemudian yang kedua, dhaifnya hadis dhaif ini ada hukum asal amalan itu, walaupun tidak secara khusus. Asal amalan itu seperti yang katakan tadi, mengamalkan yaitu salat setelah terbit matahari, ada dalil umumnya. Lalu seseorang tetap melaksanakan setiap terbit matahari dia salat 2 rakaat berdasarkan dalil umum tadi. Artinya tanpa dalil khusus ini juga dia mengerjakan, tapi tambah motivasinya dengan dalil khusus yang dhaif tadi. Jelas? Pahamnya? Artinya dalil umum bahwa Nabi SAW menyuruh kita salat setelah terbit matahari.
Tetapi di surah itu tidak ada iming-iming pahalanya ini dan itu. Jelas? Jadi asasnya disyariatkan secara umum, salat sunat setelah terbit matahari. Lalu datang hadis yang didhaifkan oleh sebagian, dihasankan oleh sebagian yang lain. Tapi bagi yang mendhaifkan, boleh tidak diamalkan ini? Katanya boleh. Apa sebab? Tidak terlalu dhaif hadisnya. Itu sudah oke. Syarat kedua, ada dasar amal itu dalam hadis yang bersifat umum. Maka dia pakai itu untuk pendorong saja. Mana tahu benar itu hadis. Jelas? Baik. Kan itu alasannya tadi. Kalau seandainya benar, kita sudah laksanakan. Kalau tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan karena asal amalan itu ada. Yang ketiga, alla yu'taqada 'indal amali bihi thubutuhu, bahwa tidak diyakini hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat susah. Ini syarat untuk semua syarat ini ulama aja yang bisa. Ulama aja yang bisa. Antum bisa menentukan mana yang dhaifnya tidak terlalu dhaif, mana yang dhaif itu. Kan kerja ulama semuanya. Sah? Dan juga tidak semua ulama hadis saja. Nah, jadi tidak diyakini sabitnya dari Nabi SAW, bal yu'taqadul ihtiyat, tapi diyakini adalah hati-hati. Yang keempat, ayakuna mawdu'ul hadis ad-dhaif fi fadailil a'mal, bahwa tema hadis itu berkaitan dengan fadilat amal saja, bukan tentang tasyri' pensyariatan suatu amal. Tapi kalau ada di dalamnya tentang pensyariatan suatu amal, tidak ada hukum asal disyariatkan amal itu, lalu dengan hadis dhaif itu disyariatkan, ini tidak boleh. Yang kelima, alla yu'aridu haditsan sahihan, tidak bertentangan dengan hadis sahih. Yang keenam, alla yu'taqada sunniyata ma yadullu alaihi, dan tidak yakini disunahkan apa yang ditunjukkan oleh hadis itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan banyak contoh dalam masalah ini. Walhasil wallahu alam, mana yang kuat di antara ketiga pendapat ini. Ya kan sebagian orang nanti kan, kenapa saya sebutkan nama-nama para ulama tadi? Karena sebagian akan mengadu saya dengan Imam An-Nawawi misalnya. Itu biasanya. Allah musta'an. Baik. Seperti tadi kita katakan, siapa pula ulama yang berpendapat seperti ini? Di antara yang dinisbatkan kepadanya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga ulama besar hadis, wafat 161 Hijriah, salah satu mufti Diyar al-Islamiyah di zamannya di Irak. Yang kedua adalah Imam Abdullah Ibnul Mubarak, wafat 181 Hijriah, juga ulama di kalangan as-salaf. Yang ketiga Abdurrahman Ibn Mahdi, itu adalah guru dan rekannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dialah yang menjadi penyebab ditulisnya kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Yang keempat Sufyan ibn Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah. Yang kelima diriwayatkan pula dari Imam Yahya bin Ma'in. Tadi ditolak secara mutlak, sekarang menerima dengan syarat. Dan diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang tadi menerima secara mutlak tapi sekarang menerima dengan syarat. Baik. Lalu dan juga dari Abu Zakaria Al-Ambari, kemudian Abu Umar Ibnu Abdul Bar, yaitu ulama Malikiyah di masanya di Andalus, penulis At-Tamhid dan Al-Istizkar. Yang 9 Muwafaquddin Ibnu Qudamah, penulis kitab Al-Mughni dalam mazhab Imam Al-Hambali. Kemudian yang 10 Imam Abu Zakaria
Yahya bin Syaraf An-Nawawi seperti yang disebutkannya dalam kitab ini. Bahkan beliau tadi sudah dikatakan mengatakan ini adalah pendapat yang ittifaq, tidak semua diijma. Kemudian Imam Ibnu Katsir menulis kitab At-Tafsir. Kemudian Jalaluddin Al-Mahalli, salah seorang penulis kitab Al-Jalalain, Tafsir Al-Jalalain. Juga Imam As-Suyuti penulis kitab Al-Jalalain. Kemudian Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syarbini, dan Imam Taqiyuddin Al-Futuhi, Imam kemudian Syekh Abdullah Ali Qari mazhab Hanafi, kemudian Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi dari India, kemudian Dr. Nuruddin Itir dari Suriah. Jadi kalau dilihat dari ketiga pendapat, padahal mereka diisi oleh ulama-ulama yang tidak sembarangan. Pendapat pertama ada imam yang 4 di situ, sah. Yang pendapat kedua ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Dan pendapat ketiga juga bukan sembarangan, ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, bahkan riwayat kepada Imam Ahmad, riwayat pula daripada Yahya bin Ma'in. Nah, jadi masalah ini memang dari dulu sudah masalah yang diperselisihkan. Nah sekarang bapak cara tonton aja yang milih atau saya bimbing memilih? Tapi jangan salahkan saya nanti, tidak sependapat, apa dosanya? Ya ulama aja tidak sependapat semuanya, sah? Ulama juga sudah tidak sependapat. Tapi nanti maksud saya menentangkan ini supaya nanti jangan antum mengira itu pendapat saya melawan Imam Ahmad. Kan dia adu daya dengan Imam Ahmad kan tidak masuk kaji aja. Ya, sahih atau melawan Imam Abu Hanifah, Malik, enggak. Tapi ada di situ orang-orang yang kalau Imam Ahmad 2 riwayat daripadanya tadi. Imam Yahya bin Ma'in 2 riwayat daripadanya. Wa tahqiq dalam mazhab Imam Ahmad sebenarnya beliau ketika menyebutkan karena bahasa Imam Ahmad bahwa hadis dhaif lebih kuat dari pendapat orang, bukan maknanya hadis dhaif diamalkan. Artinya daripada kedua yang dhaif ini, mana yang lebih kuat, pendapatkah atau hadis dhaif? Dikatakan hadis dhaif lebih kuat, bukan berarti hadis dhaif itu diamalkan. Wallahu a'lam. Ala kulli hal. Nah, bagaimana mana yang rajih di antara kedua pendapat ini? Wallahu a'lam. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Kedua. Milih nomor 2. Saya cenderung pada pendapat yang kedua. Apa sebab? Ini pembahasannya panjang, tapi sebabnya yang pertama seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa seluruh ulama tadi, baik yang mengusung pendapat pertama, yang kedua dan ketiga, sepakat menamakan hadis dhaif hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Maka kita minta komitmen mereka untuk menolak hadis dhaif. Karena fadilat amal kan juga masuk dari bagian syariat, walaupun hanya sebagai pendorong. Apalagi tadi syaratnya tidak boleh meyakini itu dari Nabi. Terus kalau tidak yakin dari Nabi, tidak jadi dorongan dia. Antum semangat mengamalkannya kan dari Nabi tadi. Kalau dikatakan ihtiyat, hati-hati, jangan-jangan itu dari Nabi, berarti masih ada sangkaan kita bahwa hadis itu dari Nabi SAW. Padahal secara ilmiah sudah dibuktikan hadis itu bukan dari Nabi SAW, karena hadisnya dhaif. Oh, kita tunggu yang menguatkan. Sampai sekarang belum ada yang menguatkannya. Oke, masih Abu Hanifah belum terkumpul sana. Tapi di masa kita sebagian besar sanad hadis sudah ada di hadapan kita. Maka sudah bisa kita hampir pastikan tidak ada lagi yang menguatkannya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika membolehkan berhujjah dengan hadis dhaif, untuk apa ulama-ulama memilah-milah hadis sahih, hadis hasan, hadis
Hadis dhaif tidak ada faedahnya. Ini nanti melemahkan usaha para ulama kita. Mereka sudah untuk memutuskan di hadis sahih. Seperti Imam Bukhari dalam perjalanannya sampai 16 kali bangun untuk meneliti hadis. Kalau bangun juga tapi ke WC. Kalau bangun tadi malam 4 kali kemana? Ke WC. Imam Bukhari tidak membahas hadis. Mereka menghafalkan, memilah mana yang sahih. Tiba-tiba lah ditunjukkan yang makbul 4, sahih, hasan, sah, dhaif ditolak. Tapi pas datang dhaif masih juga diamalkan. Untuk apa? Sia-sia usaha para ulama kita memilah-milah hadis tersebut. Yang kelima, bahwa yang hati-hati itu adalah meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang tidak yakin. Semua dalil menunjukkan kita untuk meninggalkan yang tidak yakin. Sahih? Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkan yang buat kamu ragu kepada yang tidak ragu. Yang sahih tidak ragu kita. Yang dhaif masih ragu. Iya kan? Buktinya masih ragu, berselisih kita dibuatnya. Sahih? Oleh sebab itu wallahu taala alam, maka hadis dhaif tetap tidak diamalkan dalam segala hal. Terus ada yang tertinggal dari syariat? Tidak ada yang tertinggal. Coba antum amati semua hadis-hadis dhaif yang ada, kalau kita tinggalkan tidak merugikan syariat. Yang kedua, kita tadi dilarang mengikuti yang tidak praduga yang tidak kuat. Dan hadis dhaif praduga yang lemah. Praduga yang lemah. Lalu nanti datang hadis sahih yang menguatkannya. Saat itu kita laksanakan. Bukankah dulu sahabat sebelum dapat ilmu mereka mengerjakan yang lama, tapi setelah mereka dapat ilmu mereka tinggalkan yang lama? Allah tidak akan menyia-nyiakan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tak akan sia-siakan amal kita. Jadi setelah kita tahu itu dhaif, yang kelima atau yang kelima ya, bahwa syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tadi yang membolehkan amal hadis dalam fadil amal tidak mungkin dilaksanakan oleh orang awam. Bahkan sebagian ulamanya tidak bisa menentukan itu. Sahih? Kita lihat sebagian ulama apalagi hari ini tidak bisa membedakan mana mereka hadis dhaifnya yang sangat dhaif dan mana yang dhaifnya tidak terlalu dhaif. Susah mereka bedakan. Berarti syaratnya susah diterapkan. Yang kedua, tidak mungkin orang mengamalkan sesuatu yang tidak ada sedikit pun dugaannya baik itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak mungkin. Yang ketiga, kalau dikatakan hati-hati, sudah saya katakan tadi, hati-hati itu meninggalkan yang tidak yakin. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Antara keduanya yang diragu-ragu, mustabihat. Apa disarankan Nabi untuk masalah yang syubhat? Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, dia selamat agama dan kehormatannya. Dan kemudian kaum muslimin dan muslimat mengamalkan hadis dhaif dalam fadilat amal membuka pintu bagi ahli bid'ah. Banyak bid'ah didasarkan pada hadis-hadis dhaif dengan alasan ini fadilat amal. Kemudian syarat tidak dihiraukan lagi. Kita katakan ini hadisnya bukan dhaif biasa tapi hampir palsu. Nak palsu nak tidak, yang penting saya sayang katanya. Kan dia boso buat Nabi deh nagi-nagi. Ini tidak ada sanadnya gini oleh bawah. Yang barang-barang Nabi hari ini itu tidak ada sanad yang sahih lagi. Ya, kalau ada yang bisa buktikan. Kalau terbukti sahih sanadnya, nanti saya akan ikut tabarruk dengan peninggalan Nabi alaihissalatu wassalam tadi. Ya, dengan yang berkaitan rambutnya. Ada rambutnya? Kalau perlu giginya tanggal waktu. Tidak ada. Ya, seluruh peneliti hari ini mengatakan tidak ada lagi sanad yang sahih, hanya di kalangan kaum sufi saja. Ya, mereka kan tadilah. Makanya akhirnya hadis dhaif dengan dibolehkan yang mengambil dhaif masuk pintu hadis palsu pun
diyakini. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita tidak pernah diwajibkan menerima yang tidak sahih, yang tidak sabit. Andainya benar-benar sabit, tidak mungkin umat seluruhnya sepakat untuk mendhaifkannya. Jelas ya? Andainya kemungkinan hadis itu sahih, tidak mungkin umat sepakat mendhaifkan hadis itu. Tapi kalau seandainya sepakat mereka mendhaifkan hadis itu, berarti hadis itu benar-benar tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena umat ini maksum daripada sepakat berbuat salah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita jelaskan pada malam ini. Artinya nanti ketika Imam An-Nawawi menyebutkan hadis misalnya fadl amal dhaif, jangan heran karena mazhab beliau boleh mengamalkan hadis dhaif. Nah bagi kita pula hak nanti untuk memilih antara mengikuti beliau kalau setuju, atau bagi kita menolak pendapat beliau karena masing-masing punya banyak ulamanya. Dan berdasarkan kaidah ilmiah sudah saya sebutkan tadi bahwa termasuk Imam Nawawi ketika menulis ulumul hadis, dia juga yang mengatakan hadis dhaif termasuk hadis yang ditolak. Nah sekarang kenapa diterima? Sah? Kenapa diterima? Nah kecuali mereka sebutkan ada hadis dhaif yang diterima, ada hadis dhaif yang ditolak. Kita tambahkan dalam ilmu mustalah hadis kita. Ternyata semua mereka sepakat bahwa hadis dhaif min aqsamil hadisil mardud, termasuk hadis yang tidak memenuhi klasifikasi hadis yang diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Intinya kita tidak akan caci maki Imam Nawawi karena ada ulama juga di situ. Cuman saya cenderung kita kepada pendapat yang kedua. Ya, yang kedua yaitu hadis dhaif ditolak. Jadi ditolak sampai ternyata dia ada yang menguatkannya sehingga meningkat menjadi hadis hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.